intim dengan Allah. Saya akan berbicara dari Mazmur 84. Ini Mazmur termasuk Mazmur primadona ya. Salah satu Mazmur yang sering digubah menjadi lagu dan mungkin juga salah satu Mazmur yang sering dikhotbahkan. Tapi kita akan melihat lebih dalam lagi. Sebab dalam judul yang diberikan Lembaga Alkitab, rindu kepada kediaman Allah. Tapi saya beri judul intim dengan Allah. Mazmur ini kalau kita lihat bisa dibagi menjadi 3 bagian. Mengapa demikian? Karena di antara tiap bagian itu ada kata Sela. Kata Sela itu menunjukkan sebuah jeda. So itu saya katakan bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat yang kelima berbicara tentang kerinduan. Kerinduan pemazmur untuk intim, untuk dekat dengan Allah. Kemudian di bagian kedua, ayat 6 sampai ayat 9 berbicara tentang kekuatan. Dikatakan bagaimana orang yang intim dengan Allah itu dia akan kuat menghadapi masalah persoalan kehidupan. Karena masalah persoalan kehidupan itu berbagai macam. Kemudian bagian terakhir kita melihat nilai dan berkat-berkat dari keintiman dengan Allah. Mari kita membaca yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Mengapa kata berbahagia di sini saya beri warna merah? Karena nanti saudara bisa melihat bahwa di dalam tiap bagian kata berbahagia ini muncul. Jadi orang yang intim dengan Allah itu orang yang paling bahagia. Apa sebenarnya tujuan kita menjadi anak-anak Tuhan? Atau dipanggil menjadi anak-anak Tuhan? Atau saya katakan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Jadi keintiman dengan Allah itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Harus menjadi tujuan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak mau hanya menjadi orang Kristen yang cuma setor absensi. Sabtu Minggu kita datang ke gereja. Itu bagi saya, itu terlalu minim. Jadi kita menjadi anak Tuhan itu, kita harus mempunyai sebuah kerinduan untuk kita intim, dekat, hidup kita ini intim dengan Tuhan. Intimacy. Itu yang normal, saya katakan. Sebab kita ini kan seperti orang pacaran ya dengan Tuhan. Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Jadi kita ini dalam masa pertunangan, pacaran. Bagaimana sih kalau orang pacaran itu? Masa ada orang pacaran waktu pulang apel, bye. Nanti bulan depan ya kita ketemu ya. Kapan? Ya bulan lagi, sebulan lagi. Gak ada bukan? Besok kalau bisa tiap hari ketemu. Ya Pak ya, udah lupa Om. Itu mah sudah 50 tahun yang lalu. Lalu sekarang lain. Jadi inilah seharusnya menjadi tujuan kita. Bagaimana kita ini bukan hanya menjadi anak Tuhan. Tapi kita rindu menjadi anak Tuhan yang mempunyai intimacy with God. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Jiwaku hancur. Bukan hancur karena disakiti hati, bukan. Bukan hancur karena rugi, karena ya macam-macam, tidak. Jiwaku hancur karena apa? Karena rindu akan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi saudara kita harus tahu ini harus menjadi kerinduan kita. Jangan sampai kita seperti jemaat Efesus. Di Wahyu pasal 2, pelayanannya hebat, gak kenal lelah dikatakan. Doktrinnya luar biasa. Pokoknya saya katakan kalau secara luar sudah jemaat Efesus ini boleh nyaris sempurna. Tetapi there is something that is very serious. Ada sesuatu yang sangat serius. Engkau sudah tidak lagi punya kasih. Kau sudah kehilangan kerinduanmu untuk intim dengan Tuhan.
engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Haleluya. Saya rindu, saya mengajak saudara dari dasar hati yang paling dalam. Mari bersama dengan saya. Saya bukan sudah intim dengan Tuhan, tidak. Tapi saya berusaha. Memang intim dengan Tuhan itu tidak mudah. Minimal ada satu hal yang kita harus korbankan adalah waktu. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi di sini kita melihat kerinduan pemazmur dan bahkan pemazmur sampai iri dengan burung. Burung Anda bisa punya sarang dekat mezbahmu. Masa aku nggak bisa? Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ini bagian yang sering dikhotbahkan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Bagian yang kedua ini seperti yang sudah saya katakan, di sini kita melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang intim dengan Dia. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam engkau. Orang yang intim dengan Tuhan, kekuatannya ada di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lain. Tetapi kekuatannya ada di dalam Tuhan. Makanya dia tidak akan goyah. Kalau orang kekuatannya dalam Tuhan, dia tidak akan goyah. Dia akan tetap teguh. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya itu adalah Tuhan yang tidak pernah goyah. Teguh, kuat, kokoh. Bahkan dikatakan sekalipun melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu, kata Baka atau artinya adalah weeping. Itu adalah lembah air mata. Meskipun mereka melewati lembah air mata, tetapi dikatakan engkau akan menjadikannya sebagai tempat yang bermata air. Jadi di sini bahasa Indonesia menang nih, karena kita bisa main bahasa di sini. Air mata menjadi mata air. Artinya apa? Ya, kita akan berkemenangan walaupun kita melewati masa-masa yang sukar. Karena kehidupan kita ini nggak selamanya lancar, ya, nggak selamanya tenang-tenang. Ada saat-saat di mana kita melewati lembah Baka. Lembah Baka juga berarti lembah kekeringan, lembah air mata. Jadi orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan, walaupun dia melewati masa-masa yang sukar sekalipun, masa-masa di mana dia harus mencurahkan air mata. Gak apa-apa, mencurahkan air mata gak masalah. Kenapa? Pria pun gak masalah, itu memang bahasa kalbu ya. Emosi kita bisa keluar itu. Jangan terus, karena kadang-kadang kan begini, orang dari kecil kan kita diajar, wong laki kok menangis. Ya, kenapa? Wong laki juga punya air mata. Ya. Kadang-kadang kita begitu sedih, hati kita seolah-olah hancur. Dan kita mencurahkan air mata. Tapi firman Tuhan berkata, lembah air mata akan menjadi lembah mata air. Lembah kekeringan akan mendapatkan hujan awal. Nah ini, hujan awal ini adalah autumn rain dalam bahasa Inggris. Hujan musim gugur. Dikatakan awal musim gugur atau hujan awal itu hujan yang dicurahkan pada musim gugur mengakhiri kemarau panjang. Hujan pertama itulah hujan awal pada musim gugur. Kira-kira bulan Oktober, nanti kita juga bulan Oktober kita masuk pada musim penghujan. Hujan awal ini menyuburkan tanah untuk siap ditanami. Di dalam Tuhan itu luar biasa. Meskipun ada tantangan, ya selama kita hidup di dunia, kita nggak bisa lepas dari tantangan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan kita selalu mendapat kekuatan yang baru. Amin. Sebab itu pada bagian ayat yang ke-8 dikatakan apa? Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Biasanya orang kalau berjalan itu kan makin hari makin capek, bukan? Tapi dikatakan orang yang kekuatannya di dalam Tuhan berjalan makin lama makin kuat, get stronger and stronger, from strength to strength. Dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang lebih lagi. Ini tidak
bisa ditemukan di tempat lain kecuali di dalam Tuhan. Nah, Tuhan memberi kekuatan. Ya, kita bisa saja seperti kata Paulus, I am knocked down but not knocked out. Kadang-kadang kita seperti das, kalau orang tuh jatuh seketika, tapi hitungan ketiga udah bangkit lagi. Makin kuat. Inilah kekuatan kita. Makanya kalau kita intim dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Di bagian ketiga ini bagian yang sangat kaya. Yang pertama dikatakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Kalau saya renungkan bagian ini menunjuk kepada Kristus. Orang yang kau urapi bisa Raja Daud, bisa. Karena Mazmur juga bicara tentang Raja Daud, tapi Raja Daud juga gambaran dari Mesias, Kristus. Jadi saudara, di bagian ini kita melihat ada satu hal yang ingin disampaikan oleh pemazmur, bahwa kita bisa membangun intimasi, keintiman dengan Allah karena Kristus. Jadi Kristus itu datang dan mati dan bangkit dengan satu tujuan, yaitu Dia memulihkan hubungan manusia dengan Bapa, dengan Allah. Dan bukan hanya memulihkan, tetapi melalui Roh Kudus yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Dia rindu kita bisa intim dengan Allah. So, itu Roh Kudus itu diberikan dalam hati kita. Mana ada yang lebih intim daripada itu? Ada dalam kita, bukan di samping kita. Dia tinggal di dalam. Tadi saya sebelum datang ke gereja, saya masih sempat mendengarkan satu khotbah, walaupun tidak selesai. Seorang hamba Tuhan senior juga yang berbicara, merpati itu hinggap di atas Yesus dan diam bersama Yesus. Kata diam ini perlu kita perhatikan. Karena merpati itu binatang yang sangat sensitif, hamba Tuhan katakan. Bahkan hamba Tuhan mengatakan hypersensitif, super sensitif. Dia tidak mudah untuk mendarat atau hinggap dan diam. Jadi Roh Kudus itu diberikan, dia diam di dalam kita. Itu enggak main-main. Bahkan hamba Tuhan ini mengatakan dove and pigeon itu berbeda. Nah, ini nanti saya akan coba selidiki. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, merpati. Tapi sebenarnya ada beda. Dove and pigeon dalam bahasa Inggris. Nah, jadi inilah kita bisa intim dengan Allah itu karena karya daripada Kristus di atas kayu salib. Karya salib Kristus menghadirkan Roh Kudus diam di dalam kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita supaya saudara dan saya bisa membangun keintiman dengan Allah. Tidak ada yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di dalam ayat ini saya melihat nilai daripada keintiman. Dikatakan 1 hari intim dengan Allah itu lebih bernilai daripada 1000 hari di tempat yang lain. Just 1 day of intimacy with God is better than 1,000 days elsewhere. 1 hari ketika kita intim dengan Tuhan itu jauh lebih bernilai daripada 1000 hari kita di tempat lain. Jadi memang membangun keintiman itu perlu waktu. Saya katakan ini, kita perlu menyediakan waktu. Makanya kadang-kadang kita ada doa, puasa. Tujuannya itu apa, saudara? Supaya saudara dan saya bisa menyediakan waktu. Kita berdoa, kita duduk di kaki Tuhan, kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita memberi waktu, kita mengizinkan, ya, kita membuka diri, mengekspos diri kita. Nanti kita akan melihat, Tuhan itu kayak matahari. Kita harus, untuk mendapatkan keuntungan daripada matahari, kita harus membuka diri. Kalau matahari bersinar terang, lalu saudara ngumpet di dalam kamar, ya enggak ada artinya. Wah, matahari di Indonesia luar biasa ya. Tapi saudara ngumpet di depan Anda, enggak mengekspos diri, enggak bisa.
Orang yang tahu, ya orang-orang barat yang di sana susah mendapat matahari di 1 tahun cuma berapa minggu. Begitu mereka datang Indonesia, mereka buka baju di tepi pantai. Untuk apa? Mengekspos diri mereka kepada sinar matahari. Kita juga kalau sudah mau intim dengan Tuhan, ada satu hal yang harus dibayar, yaitu waktu. Makanya di dalam kehidupan bangsa Israel ada Sabat. Tujuannya Sabat itu bukan supaya mereka memenuhi aturan Sabat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, supaya mereka bisa diberkenan kepada Tuhan. Nah itu kan kekeliruan orang Israel. Makanya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, selalu pada hari Sabat, dan itu menjadi masalah besar bagi mereka. Karena mereka nggak ngerti artinya. Padahal Sabat itu artinya we enjoy God. Kita menikmati Tuhan. Ada waktu kita butuh menyendiri dengan Tuhan. Kita perlu waktu menyendiri dengan Tuhan. Tinggalkan pekerjaan, serahkan kepada orang, datang di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, baca firman, berdoa, renungkan firman, baca firman. Dan pemazmur bilang nilai 1 hari bersama dengan Tuhan itu lebih daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mengapa? Nah ini, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Matahari itu satu berkat yang luar biasa. Minimal ada 4. Matahari itu sumber energi, sumber cahaya, sumber kesehatan. Perhatikan ini, kalau saudara mau sehat, ya jangan caring 1-2 jam ya kosong ya. Tapi harus ada waktu caring. Biasanya ibu-ibu, wanita, biasanya ada matahari malah singitan. Padahal caring kosong-kosong dikit enggak apa-apa toh, hitam manis. Ini kesehatan ini. Saya selalu cari matahari kalau pagi. Kalau saya sakit, misalnya flu gitu ya. Kalau saya kena matahari itu lebih cepat sembuh. Ada sesuatu. Sumber kehidupan. Matahari itu sumber kehidupan. Tidak ada matahari, nggak ada kehidupan. Di laut yang paling dalam sekian puluh ribu meter di bawah permukaan air laut itu nggak ada kehidupan. Tidak ada matahari. Matahari nggak sampai situ. Nah Tuhan itu kayak matahari. Seperti yang saya katakan, kita harus mengekspos diri kita. Buka diri kita. Kemudian dikatakan Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah perisai. Yang paling banyak memakai istilah Tuhan adalah perisai adalah Raja Daud. Jadi perisai itu tujuannya adalah untuk proteksi, perlindungan kita. Dia melindungi kita dalam peperangan hidup. Dia melindungi kita dari serangan, dari bahaya maut, dari segala hal-hal yang berbahaya. Dia adalah proteksi, dia memproteksi. Kita sadar atau tidak sadar, Tuhan itu proteksi kita. Memberikan protection. Dalam bahasa Ibrani kata Machen. Dan ini adalah salah satu gelarnya Allah. Yehovah Machen. Allah atau Tuhan itu perisai. Dan saudara tahu enggak Machen Daud itu apa? Itu yang berkibar itu. Segi 6 yang berkibar itu namanya Machen Daud. Mereka, karena memang Raja Daud yang mengalami ketika dia menghadapi Goliat. Goliat datang dengan tombak yang luar biasa besarnya. Perisai yang luar biasa besarnya. Daud tanpa perisai. Tapi dia punya perisai yang jauh lebih hebat, yaitu Tuhan Allahnya. Maka dia tidak takut. Dia berkata, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta. Karena ada proteksi. Dan kalau kita selidiki, ada 3 hal yang firman Allah katakan sebagai perisai kita. Yang pertama adalah anugerah Tuhan itu perisai. Oh haleluya, kita diberi anugerahnya itu perisai. Kesetiaan Tuhan adalah perisai kita. Dan yang terakhir dikatakan firman Tuhan itu adalah perisai. Mari yang bagian ini saya mau bacakan. Di dalam Amsal 30 ayat yang kelima. Ya, betapa luar biasanya firman Tuhan yang saudara miliki ini. Saudara pegang, kita baca. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan takut, karena Tuhan adalah perisaimu. Tuhan itu perisai, Dia akan melindungi engkau. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita mendapatkan celaka, karena Dia adalah perisai kita. Dan terakhir dikatakan Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Paulus berkata, kalau anaknya saja diberikan, masa yang lain tidak diberikan? Haleluya, selamat menikmati intimacy with God, dan saudara tidak akan pernah rugi. Haleluya.